Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandy Maliga Nuryaya. Saya dari kelas PGMI 4B nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa yang dinamakan akhlak? Jadi, yang dinamakan akhlak adalah kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu huluk yang artinya tabiat, perilaku maupun perbuatan. Sedangkan secara bahasa, kata akhlak adalah perbuatan, perilaku, tingkah laku, adab, maupun budi pekerti. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah suatu kebiasaan atau tingkah laku yang sudah tertanam dalam diri seseorang yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi selanjutnya, macam-macam akhlak dibagi menjadi 2 macam, yaitu akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu akhlak terpuji? Apa itu akhlak tercela? Baik. Yang pertama, akhlak terpuji. Jadi, yang dinamakan akhlak terpuji adalah suatu kebiasaan atau perilaku yang spontan dilakukan seseorang yang mencerminkan suatu perbuatan baik. Contoh dari akhlak terpuji yang pertama adalah jujur. Jujur adalah suatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan dengan benar. Contoh dari jujur adalah saat ulangan kita tidak menyontek. Contoh yang kedua adalah syukur. Syukur adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari syukur adalah kita memiliki 2 mata, 2 telinga, 1 mulut, dan masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah rajin. Rajin adalah suatu perilaku atau perbuatan yang selalu bekerja, yang selalu belajar dengan bersungguh-sungguh. Contoh dari rajin adalah meskipun tidak ulangan, kita tetap belajar agar dia menjadi orang yang pintar. Selanjutnya adalah akhlak tercela. Akhlak tercela atau biasa disebut dengan akhlak mazmumah adalah suatu perilaku maupun tingkah laku yang ada pada diri manusia yang mencerminkan perilaku buruk. Akhlak tercela dibagi menjadi 2 macam, yakni maksiat lahir dan juga maksiat batin. Maksiat batin ada 4, yaitu yang pertama, maksiat mata. Contoh dari maksiat mata adalah kita melihat sesuatu yang tidak sepantasnya. Contoh dari yang kedua adalah maksiat telinga. Maksiat telinga adalah kita mendengarkan perkataan kotor maupun mengintip orang berbicara mengenai rahasia. Contoh yang ketiga adalah maksiat mulut. Maksiat mulut adalah kita mencaci maki orang lain, berkata kotor. Contoh yang terakhir adalah maksiat tangan. Maksiat tangan adalah merampas, mencuri, maupun menganiaya teman-teman.
kita. Selanjutnya adalah maksiat lahir. Maksiat lahir ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah malas. Malas adalah suatu perbuatan yang tidak baik. Barang siapa yang malas, maka ia menjadi teman setan. Barang siapa yang mau menjadi teman setan, maka bermalas-malaslah. Jika kalian tidak mau menjadi teman setan, maka jangan malas-malasan. Contoh dari malas adalah kita tidak mau bekerja dan hanya mau mengadungkan kedua tangan saja. Kita tidak mau belajar, akibatnya kita menjadi orang yang tidak pintar. Contoh yang kedua adalah bohong. Bohong adalah perbuatan dengan perkataan tidak pada kenyataan. Contoh pada bohong adalah Roni diberi uang saku 5.000 pada ibu, yang 2.000 untuk diberikan kepada adiknya. Akan tetapi Roni menghabiskan uangnya. Setelah pulang sekolah, Roni ditanya kepada ibunya. Akan tetapi Roni menjawab kalau uang sakunya telah diberikan kepada adiknya. Contoh yang terakhir adalah iri dengki. Iri dengki adalah perbuatan yang tidak suka ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah dan ingin nikmatnya itu segera jatuh kepada dirinya. Contoh dari iri dengki adalah ketika ulang tahun, Doni diberikan mobil-mobilan oleh ayahnya. Akan tetapi Dito tidak menginginkan hal itu terjadi. Dito berdoa agar mobil-mobilannya itu cepat rusak. Oleh karena itu, kita harus mempertebal iman kita dan memperkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dijauhkan kepada sikap-sikap tercela. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.